koalisi Kim Plus ke depan dengan PDI Perjuangan berada di dalamnya, itu tujuan akhirnya adalah menghentikan atau kemudian mengganti posisi Gibran Rakabuming Raka. Ya, kalau tidak dengan isu Fufu Fafa, ya mungkin dengan isu-isu lain yang hari ini masih disimpan dan belum dikeluarkan. Selamat malam semuanya. Posisi politik PDI Perjuangan hari ini nampaknya adalah posisi yang sangat-sangat unik sekali karena mereka menghadapi dua sikap yang jauh sekali berbeda, yang sangat-sangat bertolak belakang. Karena di pilkada, PDI Perjuangan ini dikeroyok oleh semua partai di Kim Plus. Di Jakarta, PDI Perjuangan sendiri melawan semua partai di koalisi Ridwan Kamil dan Suswono gitu ya. Terus kemudian di Jawa Tengah juga PDI Perjuangan sendiri melawan semua partai di Kim Plus gitu. Tapi ketika PDI Perjuangan dikeroyok di berbagai daerah, di pemerintahan Prabowo Subianto ke depan, ternyata beberapa partai justru menunggu kehadiran PDI Perjuangan. Ini mana yang benar gitu ya? Fakta di pilkada PDI Perjuangan dikeroyok, tapi di pemerintahan, di kabinet selanjutnya untuk pemerintahan Prabowo, mereka masih menunggu kehadiran PDI Perjuangan untuk ikut bergabung ke dalam koalisi. Itu kan jadi kayak mantan kalian gitu ya. Di satu sisi minta putus, tapi di sisi lain keesokan harinya bilang kangen lah. Ini mana yang benar gitu? Ya karena harusnya kan ya konsisten gitu ya. Kalau memang PDI Perjuangan itu dikeroyok gitu ya, maka seharusnya di pemerintahan selanjutnya ini mereka tidak menunggu kehadiran PDI Perjuangan. Karena di pilkada mereka udah dikeroyok gitu. PDI Perjuangan dibuat sendiri gitu. Tapi kenapa di pemerintahan selanjutnya ini malah pengen diajak? Ini menarik dan unik sekali gitu. Dan sebelumnya tokoh-tokoh dari PDI Perjuangan juga sudah memberikan pernyataan terkait pertemuan antara Ibu Megawati dengan Prabowo Subianto, di mana banyak orang bertanya apakah ini menjadi satu sinyal atau tanda bahwa PDI Perjuangan akan ikut bergabung dan mendapatkan posisi menteri. Said Abdullah sebagai DPP PDI Perjuangan itu kemarin juga memberikan pernyataan gitu ya, meminta wartawan untuk tidak terlalu berspekulasi, untuk tidak menanyakan hal-hal yang semacam itu. Ini katanya kita ini pengen bersatu gitu ya. Kita ini harus bersama-sama, tapi ketika ada dua tokoh bangsa bertemu, yang ditanya malah berapa menteri, yang ditanya malah soal koalisi atau ikut mendapatkan jatah menteri. Jangan kayak gitulah, kalian ini maunya apa? Itu kata Pak Said gitu ya. Tapi Puan Maharani hari ini memberikan pernyataan yang berbeda. Ketika ditanya soal kemungkinan untuk bergabung atau berkoalisi di pemerintahan Prabowo Subianto selanjutnya, jawaban Puan Maharani, mungkin aja. ini kok beda nih. Biasanya antara Mbak Puan dengan Pak Said Abdullah ini satu suara biasanya gitu ya. Dan biasanya gitu ya, Pak Said itu baru memberikan pernyataan setelah Puan Maharani memberikan pernyataan gitu. Ini ada situasi yang agak berbeda gitu. Ya karena kalau kita ngelihat memang pernyataan Pak Said lebih dulu dan kemudian hari ini muncul pernyataan Puan Maharani. Dan bagi saya kalau kita ngelihat dari posisi keduanya nampaknya sikap atau situasi terkini atau terupdate di PDI Perjuangan kayaknya kita harus mengacu kepada pernyataan Puan Maharani, di mana ya mungkin aja mungkin aja untuk masuk dan kemudian bergabung menjadi bagian dari koalisi pemerintahan Prabowo Subianto selanjutnya. Ini yang saya bilang unik atau menarik gitu, karena di pilkada mereka PDI Perjuangan dibiarkan sendiri dan kemudian dikeroyok sama Kim Plus, tapi di pemerintahan selanjutnya PDI Perjuangan punya peluang untuk ikut bergabung ke dalam koalisi atau bersama-sama. Ini kan nggak sejalan gitu. Tapi di luar soal pertanyaan kenapa PDI Perjuangan mau masuk gitu ya, kenapa PDI Perjuangan mau untuk berkoalisi dengan Prabowo atau koalisi Kim Plus ke depan gitu ya. Di luar soal pertanyaan itu, menurut saya yang lebih penting adalah kenapa koalisi Kim Plus atau Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih masih memerlukan PDI Perjuangan. Kenapa gitu? Padahal mereka sudah punya semua partai kok. Kim Plus itu kan isinya semua partai politik di Indonesia kecuali PDI Perjuangan gitu kan. Lah,
Kalau mereka sudah punya semua partai, kenapa masih butuh PDI Perjuangan? Kenapa masih mengajak PDI Perjuangan untuk ikut masuk bersama-sama? Karena kalau hitung-hitungannya soal bagaimana memerintah yang nyaman gitu ya, dengan koalisi besar, mereka sudah sangat cukup gitu. Nggak perlu PDI Perjuangan. Gitu kan? Mereka sudah menguasai semua partai, bahkan PKS sekalipun ada di sana. Demokrat ada di sana gitu. Jadi secara hitung-hitungan mereka nggak perlu PDI Perjuangan. Tapi ini menariknya, ini uniknya gitu ya. PDI Perjuangan masih ditunggu untuk masuk ke dalam koalisi pemerintahan Prabowo Subianto. Sehingga pertanyaannya, untuk apa gitu? Kalau untuk alasan memerintah yang nyaman, yang baik, yang tenang, yang stabil dan sebagainya, nggak perlu ini semua gitu. Nggak perlu PDI Perjuangan kok. Gitu. Sehingga saya kok jadi semakin curiga, jangan-jangan ucapan Prabowo Subianto waktu itu yang videonya viral di mana-mana, yang sengaja disebar hanya satu kalimat saja yang muncul dari Prabowo terkait, ya maunya Puan sebagai wakil presiden. Hanya itu yang muncul dan dibocorkan ke media, sementara bahasan lainnya itu nggak ada gitu ya. Itu kalimat yang sangat powerful dan kemudian menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yang serius gitu ya. Apakah memang targetnya adalah ini? Karena kalau soal pemerintahan yang stabil, sekali lagi nggak perlu PDI Perjuangan. Tapi kalau untuk memposisikan Puan Maharani sebagai wakil presiden sampai 2029 nanti, ya jelas PDI Perjuangan harus masuk dan kemudian setelah itu didukung oleh semua partai untuk menggantikan Wapres Fufu Fafa. Ya kalau semua partai setuju gitu ya, maka Wapres Fufu Fafa itu nggak usah dipikirin lagi, udah pasti dia nggak bisa dilantik atau dihentikan di tengah jalan karena ada kasus-kasus yang kemudian melatar belakanginya. Fufu Fafa ini cuma soal satu isu aja, kecil dan receh sekali gitu ya. Isu yang lain, bukti-bukti yang lain gitu ya, soal terkait kasus, misalkan ada kasus hukum yang lain, itu juga pasti sudah disiapkan nantinya untuk kemudian membuat si Gibran ini lengser atau tidak jadi wakil presiden gitu. Kalau tujuannya itu, ya masuk akal kalau kemudian semua partai diajak bergabung termasuk PDI Perjuangan untuk menggantikan Wapres Fufu Fafa. Dan saya tidak melihat target lain selain itu. Untuk apa coba gitu ya? Untuk apa kemudian PDI Perjuangan masuk ke dalam koalisi? Nggak ada target yang lain gitu. Kalau targetnya untuk mengganti Wapres Fufu Fafa, itu bisa kita terima gitu. Dan kita sudah bisa melihat simulasinya kok gitu ya. Tanpa PDI Perjuangan di bahasan-bahasan RUU di DPR itu kan sudah sangat solid sekali mereka gitu. PDI Perjuangan sendiri tidak berkutik tuh. Kalau sudah semua partai kemudian setuju, PDI Perjuangan bisa apa? Itu kan mereka sendirian kok. Sudah terjadi simulasi. Bahkan di RUU Pilkada itu kan ditunjukkan bahwa mereka bisa dengan semena-mena dan bisa mengesahkan apa aja yang sekalipun PDI Perjuangan nggak setuju. Nggak peduli dengan itu. Mereka bisa mengesahkan semua RUU sesuai dengan keinginan mereka. Ini sudah menunjukkan bahwa pemerintahan Prabowo Subianto ke depan punya modal yang sangat besar dengan Kimples yang bisa melakukan atau memberikan perubahan-perubahan di undang-undang. Bebas sebebas-bebasnya karena mereka punya kuasa yang sangat luar biasa. Jadi ya seharusnya kalau soal urusan hitung-hitungan pemerintahan ya nggak perlu lagi gitu. Atau tidak terlalu membutuhkan atau dukungan PDI Perjuangan itu tidak terlalu bersifat positif kepada pemerintahan Prabowo Subianto karena mereka sudah sangat powerful sekali. Tapi ya mungkin sekali lagi kalau tujuannya ada goal-goal lain, yang saya baca baru soal Wapres nih, soal pergantian Wapres Fufu Fafa. baru soal itu. Kalau ada hal-hal lain silahkan kalian komentar di kolom komentar karena saya masih belum melihat ada tanda-tanda yang lain gitu. Dan kemudian di sisi lain mungkin juga gitu ya, mungkin juga dengan adanya kehadiran PDI Perjuangan di koalisi Prabowo Subianto ke depan itu akan membuat Gibran Raka Buming Raka menjadi sangat tidak nyaman, membuat dia sangat sangat merasa bersalah karena dia bagaimanapun di Pilpres 2024 dia sudah berkhianat kepada PDI Perjuangan. Gibran berkhianat keluar dari PDI Perjuangan hanya demi supaya dia punya kuasa atau bisa maju sebagai calon wakil presiden. Tapi setelah dia terpilih sebagai wapres terpilih, kemudian tiba-tiba PDI Perjuangan juga ada di situ. Tahu gitu kan ngapain dia berkhianat gitu kan?
Jadi kehadiran PDI Perjuangan di koalisi itu akan membuat posisi Gibran semakin tidak nyaman. Dan itulah yang mungkin juga diinginkan oleh Prabowo Subianto dan orang-orangnya untuk memposisikan Gibran menjadi tidak terlalu nyaman atau tidak terlalu fleksibel selama pemerintahan sampai 2029 gitu. Jadi kalau kemudian setelah ini kewenangan Gibran jadi nggak ada, wajar, dan PDI Perjuangan akan mendukung itu. Malah setelah serangkaian pengkhianatan atau perlawanan kepada PDI Perjuangan gitu ya, kita kan bisa melihat bagaimana suara PDI Perjuangan turun gitu ya, ditekan untuk turun di pemilu 2024 kemarin gitu ya. Terus kemudian di pilkada ditinggalkan sendiri. Itu kan kita bisa lihat bahwa ini adalah bagian skenario atau tekanan-tekanan politik dari Presiden Jokowi dan keluarga, dan itu yang diharapkan oleh mereka semua gitu. Kalau tidak ada PDI Perjuangan di koalisi, maka Gibran dan Presiden Jokowi akan lebih leluasa untuk kemudian bermain-main dengan partai-partai politik yang ada, termasuk salah satunya adalah PAN dan Golkar yang memang sudah diplot sebagai partai pro terhadap Gibran atau Pak Jokowi. Tapi dengan kehadiran PDI Perjuangan, ini membuat kekuatan yang ada di dalam menjadi tidak sebanding lagi. Ya karena kalau Golkar sama PAN itu tidak akan cukup untuk menggoyang PDIP, Gerindra, kemudian Demokrat, dan yang lain. Jadi kehadiran PDI Perjuangan mungkin juga untuk menambah amunisi atau dukungan terhadap Prabowo Subianto, supaya di pemerintahan selanjutnya partai-partai yang pro dengan Gibran tidak terlalu besar atau lebih kecil dibandingkan partai-partai yang pro dengan Prabowo Subianto gitu. Jadi ya isu soal munculnya pernyataan Prabowo Subianto di video sebelumnya yang viral itu, yang mungkin gitu ya keinginannya adalah kalau maunya sih ya wakil presiden gitu ya, Puan jadi wakil presiden gitu. Itu membuat posisi Gibran semakin tidak nyaman. Ya kita lihat saja gitu ya ke depan apakah mungkin PDI Perjuangan akan masuk ke dalam koalisi dan kemudian bisa membuat pergantian atau manuver politik di posisi wakil presiden. Karena kalau hari ini kemudian masyarakat diberikan pilihan gitu ya, pilih Puan Maharani atau Fufu Fafa sebagai wakil presiden, jelas jelas masyarakat pasti lebih pilih Puan Maharani. Rekam jejaknya jelas gitu ya, kemudian pengalamannya sudah juga jelas di DPR, ketua DPR, pernah jadi menteri, sangat panjang sekali. Bukan hanya 2 tahun jadi wali kota terus kemudian tiba-tiba jadi wakil presiden. Nggak seperti itu gitu ya. Jadi secara rekam jejak memang pilihan kepada Puan Maharani itu jauh lebih masuk akal dibandingkan kepada Fufu Fafa. Jadi ya mungkin gitu ya koalisi Kim plus ke depan dengan PDI Perjuangan berada di dalamnya, itu tujuan akhirnya adalah menghentikan atau kemudian mengganti posisi Gibran Rakabuming Raka. Ya kalau tidak dengan isu Fufu Fafa, ya mungkin dengan isu-isu lain yang hari ini masih disimpan dan belum dikeluarkan. Mungkin nanti setelah pelantikan, mungkin akan ada isu-isu baru yang itu bisa membuat posisi Gibran semakin tertekan. Kalau soal isu Fufu Fafa ini gampang aja lah gitu ya. Gibran sudah menghapus akunnya di Kaskus gitu ya, meskipun rekam jejaknya atau capture-capturean atau rekaman screen recording banyak orang juga sudah punya gitu ya, bahwa ini memang akunnya Gibran, dan banyak orang juga sudah coba cek kebenaran dari nomor yang digunakan untuk akun Fufu Fafa ini benar-benar milik Gibran, lengkap dengan emailnya Cilipari. Ini mungkin hanya main-main saja, mungkin ini tidak akan diproses, tapi itu untuk pembunuhan karakter atau hukum sosial kepada Gibran sebagai orang yang selama ini dipertanyakan atau kemudian diragukan kemampuannya sebagai wakil presiden gitu. Karena ya soal isu Fufu Fafa ini itu tidak bisa dibela lagi. Membuat orang-orang yang selama ini pro dengan Jokowi, pro dengan anak muda katanya ya, yang narasi-narasi selama Pilpres gitu ya, anak muda berkualitas dan sebagainya. Tapi dengan munculnya Fufu Fafa, dengan kemudian tulisan-tulisan soal susu Syahrini dan sebagainya, itu kemudian membuat para pembelanya jadi tidak bisa berkutik lagi. Bahkan Budiari yang sebelumnya petenteng akan mengumumkan siapa pemilik Fufu Fafa yang sebenarnya.
Belakangan dia kemudian tidak berani lagi untuk menyampaikan terkait isu Fufu Fafa ya, karena mungkin dia juga sudah tahu itu adalah milik Gibran, karena data-datanya sudah selengkap itu. Setolol-tololnya orang, setidak tahu atau sebodoh-bodohnya orang terkait IT, kalau sudah diberikan contoh atau data-data seperti yang saya sebutkan di video sebelumnya terkait Fufu Fafa yang ternyata terhubung ke sistem data perbankan gitu ya, maka semua orang akan tahu dan pasti meyakini bahwa ini benar adalah milik Gibran Rakabuming Raka, karena semua orang bisa menguji itu. Tidak hanya saya gitu ya, semua orang yang punya GoPay bisa menguji kebenaran data yang pernah saya sampaikan di video sebelumnya. Jadi ya sekali lagi, namanya politik gitu ya, meskipun Pilpres sudah selesai, tapi mekanisme atau cara untuk menghentikan atau mengganti wakil presiden itu benar-benar diatur dan mudah sekali karena cukup lewat sidang di MPR. Kalau komposisi DPR dan kemudian PDI Perjuangan masuk ke dalam koalisi, maka kemudian posisi MPR juga mestinya itu akan dengan sangat mudah diamankan untuk kemudian bisa menggantikan cawapres wapres Fufu Fafa. Sekali lagi menarik untuk ditunggu apakah ke depan akan terjadi manuver-manuver politik yang seperti itu. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.